PSBB total, Anies lebih pilih hancurkan Jakarta ketimbang bangun RS Covid. Setelah mengumumkan PSBB total di DKI Jakarta, Anies Baswedan kelihatannya ketar-ketir dan mulai panik untuk mencari dukungan dari daerah-daerah penyangga ibu kota yakni daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Anies kelihatannya takut dihajar oleh pusat karena melakukan kebijakan sepihak tersebut. Dia lantas langsung mencari dukungan dari Bima Arya, sebagai wali kota Bogor, Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Kepala Daerah Bekasi, Depok dan Tangerang. Dia ingin melakukan koordinasi agar mereka mensupport PSBB total di ibu kota. Ternyata ditolak ramai-ramai. Mendukung PSBB total ibu kota artinya akan melumpuhkan perekonomian negara ini dan menghancurkan masa depan dari orang-orang yang sudah mulai dibangun saat PSBB di Indonesia diberlakukan pada bulan Maret, April dan Mei. Para warga dan rakyat yang sudah mengalami economic rebound mendadak harus dihancurkan lagi oleh Anies Baswedan. Itulah yang membuat Bima Arya menolak tegas kebijakan dan juga arahan dari jurus rangkul Anies Baswedan yang gak jelas gitu. Kita tahu bahwa memang daerah penyangga ibu kota yakni Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan lain-lain berkontribusi beberapa persen kepada kasus COVID-19 yang aktif di DKI Jakarta. Bukan berarti mereka mau saja disuruh-suruh oleh Anies Baswedan yang di dalam penerapan PSBB selama ini pun tidak jelas dan tidak ada kebenarannya. 5 kali perpanjangan PSBB transisi membuat Jakarta tidak kemana-mana dan malah semakin meningkat angka COVID-19. Dan dalam rapat untuk merangkul sama-sama menghajar pusat, Kepala Daerah Jabodetabek meminta agar Anies terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan konsep dan rumusan PSBB total tersebut. Dari sini saya melihat bahwa ternyata Anies Baswedan belum ada koordinasi sama sekali dengan pusat terkait kebijakan dongdong bindungunya itu. Berdasarkan dari rapat yang dibicarakan, Bima Arya melihat bahwa PSBB total masih belum jelas dan hanya sebatas retorika. Dia salah. Cara kerja si Dodo itu kan memang begitu. Ngomong dulu mikir belakangan. Itu pun kalau dipikir ya. Selain Bima Arya, penolakan juga terjadi dari Wali Kota Tangerang Selatan yakni Benyamin Daphni. Daphni mengatakan bahwa dirinya juga tidak mau buru-buru mengikuti Pemprov DKI yang kembali menerapkan PSBB secara total. PSBB sini memang sangat tidak jelas karena apa yang dikerjakan aneh selama PSBB kemarin ini memang nggak pernah jelas kok. Bayangkan saja selama transisi PSBB ini Anies Baswedan malah mewacanakan sepeda untuk masuk ke jalan tol. Sebenarnya PSBB secara total memang merupakan respon Anies atas perkembangan kasus COVID-19 yang mulai membuat rumah sakit dinilai kewalahan. Daripada bikin PSBB total mendingan Anies bisa membangun rumah sakit di sumber waras yang sudah pernah diwacanakan oleh Ahok. Daripada PSBB total, sebaiknya Anies Baswedan ini melakukan pembangunan besar-besaran rumah sakit khusus COVID-19 di Jakarta. DKI Jakarta kan punya banyak lahan atas nama Pemprov DKI, tidak dibangun rumah sakit saja tuh. Coba kalau rumah sakit bisa dibangun 2 atau 3 dengan kapasitas masing-masing 1000 kamar tidur, sudah mengcover banyak sekali orang-orang yang bisa ditaruh di sana. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa tenaga medis yang ada bisa disiapkan. Jadi harusnya Anies kerjasama dengan IDI. Jadi, daripada orang-orang yang dibikin takut tentang COVID-19 dan dokter-dokternya caper-caper di media sosial, sebaiknya mereka dialihfungsikan dari nyinyir ke pemerintah, menjadi merawat pasien COVID-19. Dokter-dokter IDI ini banyak yang terlalu sibuk di media sosial dan memposting jumlah dokter meninggal. Daripada bawel seperti itu sebaiknya Anies bisa bekerja sama dengan mereka agar media sosial jadi lebih tenang sedikit. Gampang sebenarnya kalau mau dikatakan, ketimbang melakukan PSBB total. Saya nggak heran Anies ini ditolak oleh manusia. Karena dia juga sepertinya sudah mulai ditolak oleh Tuhan karena sudah mendiamkan pendukungnya yang mempermainkan agama. Gampang sekali kan? Tapi kenapa dia tidak lakukan tanda tanya karena dia sedang mencari dan mendorong popularitas lewat COVID-19 ini. Memang sudah waktunya Anies ini dipecat. Dipecat dari mana? Silakan terjemahkan sendiri ke dalam bahasa kalbu masing-masing. Hehehe, manusia yang ditolak oleh dunia dan akhirat adalah manusia yang paling kasihan. Semoga saja orang ini masih memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan yang dia imani. Begitulah gubernur seiman.